Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kiascom Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Di depanmu ini bro, ada PC imut banget, lucu, tapi kenceng banget ini bro. Ini habis di sekitar 50 jutaan. Depannya kaca kayak gini, saya buka dulu bro ya. Jadi biar nggak mantul-mantul ke kamera. Dan ini curve, curve. Oh bro, ada dua varian. Satunya pakai kaca, satunya pakai mesh, jadi tergantung selera bro. Ini adalah produk terbaru dari Hyatt X50, harganya di $160, 2,5 jutaan, mungkin masuk Indonesia di 3,5 jutaan. Rata-rata casing-casing Hyatt ini dipakai untuk kalangan mid high, seperti Hyatt Y70 yang ada LCD-nya. Nah itu bro, harganya kan mahal, 6 juta sampai 7 juta. Nah Hyatt ini mengeluarkan casing murah harga 3 jutaan. Bentuknya seperti ini, ada banyak warna. Mungkin cowok bisa ambil warna putih, warna hitam, tapi cewek ada opsinya bro, warnanya lucu-lucu loh, lucu-lucu bro. Ada ungu, ada orange, macam-macam ya. Cakep, warnanya kayak warna pastel semuanya. Cakep ini bro. Ini bener-bener moldingan sendiri ya, nggak ada penirunya. Mungkin brand lain nggak ada yang model gini. Ya biasanya setelah brand gede mengeluarkan model casing seperti gini, Cina pasti nembak dengan harga yang murah, mungkin yang model kecil, model mini, ya seperti biasa lah bro. Nunggu brand gede membuat brand, terus dijiplak bro. Posisi casingnya ini naik bro ya, di bawahnya ada dua kaki metal seperti gini, jadi otomatis ada sistem airflow ada di bagian bawah dan ada filter dustnya, jadi nggak usah takut debu itu bisa masuk di bagian bawah. Casing ini support 10 fan, ada 1, di sana ada 3, di depan ada 3, di bawah ada 3, dan fan-fannya ini sudah diapit posisi dari casing. Jadi kelihatan rapi gitu loh, rapi, kabelnya kelihatan, bagian sana juga, kalau bagian sini enggak, jadi kayak kelihatan clean gitu loh, pinter ini engineering-nya bikin bro, cakep ya bro ya. Ini full metal semuanya, full metal semua, dan desainnya oval, mulai dari belakang oval, dari sini oval, ya kan, sana oval, ininya juga oval, PSU-nya ikut oval loh. Cuma di bagian atas, rata-rata PSU itu kan di bawah atau di belakang kalau dual chamber. Kalau ini di bagian atas, ya sedikit mengeluarkan panas dari PSU, tapi nggak sepanas dari GPU pada waktu load 80%. Ya anget-anget kuku lah bro, seperti gitu bro. Oke, terus ada minusnya juga, kamu harus pakai power supply yang kabel 12 VAP wire-nya tuh panjang. Karena kalau nggak panjang akan terjadi seperti ini. Jadi kabel GPU itu akan keluar lalu sini bro, tidak melalui bagian bawah. Nah, dan casing ini belum BTF, jadi tidak support dengan motherboard yang colokannya itu posisinya di belakang semuanya bro. Nah seperti itu, posisi GPU-nya hanya bisa berdiri, tidak bisa tidur seperti gini bro. Sorry, balik, hanya bisa tidur, tidak bisa berdiri, karena posisi berdiri tidak ada pangkonnya. Lubang-lubang bagian belakangnya cakep ya, garis-garis gitu, kayak sirip-sirip sepeda motor. Biasanya kan kotak-kotak atau model jaring, ini garis-garis, cakep kayak gini bro. Hanya support 12 cm, 14 cm nggak bisa, dan ini juga desainnya model-model oval, rapi banget, ada logo Hyatt di bagian belakang warna gold. Nah seperti gitu. Kalau bagian belakang ini full mesh, cara bukanya sama tanpa perlu obeng, tinggal diangkat ke atas seperti gini. Tek. Nah kayak gini bro, ini melengkung juga ya. Di belakang ini support radiator 360 mm atau 3 fan 12 cm. Untuk bagian masukin kabel juga didesain oval-oval, cakep banget, detail, padahal bagian yang tidak kelihatan masih didesain bagus. Terus kabel manajemennya itu sampai 4 jari bro, jadi kamu leluasa mau pasang 2 GPU dengan kabel yang tebel-tebel, mau pasang banyak fan, nggak ada masalah di bagian belakangnya bro. Cakep banget. Sistem airflow-nya itu narik angin segar dari depan atau narik angin segar dari samping. Kalau Hyatt yang model kaca, angin segarnya hanya dari samping. Kalau ini bisa 2 arah. Terus ini juga modular, bagian depan juga bisa dibuka cekrek biasa, bagian sini sama bagian sini. Di sini habis di 50 jutaan memakai komponen full white. Kira-kira isinya seperti apa? Kita akan ulas. Check it out.
Sekarang kalau untuk prosesornya, nah ini prosesornya pakai Intel Core Ultra 9285K 24 core 24 thread, 8 core performance dan 16 core efisiensi dengan boost clock bisa sampai di sekitar 5 GHz bro. Ada di bagian situ bro. Prosesor masih belum naik, bentar lagi naik, tunggu aja, pokoknya 2026 pasti naik bro. Dan yang nggak kamu sangka-sangka pasti ikutan naik. Contohnya ini bro ya, supplier itu naikkan harga enclosure, gak masuk akal bro, stupid itu suppliernya, serius bro. Enclosure buat SSD, end-to-end NVMe dinaikkan, stres supplier ini, benar-benar cari keuntungan ini Cina ini bro. Oke, seperti itu ya, pakai prosesor Ultra 9285K, terus saya pakai water cooler dari Adata. Ini adalah Adata Levante 2, water cooler 360 mm, ada di bagian sebelah sana. Terus fan-nya ini tidak terpisah tapi gabung. 1, 2, 3 dibawa langsung jadi satu. Nah, ini kalau posisinya di bagian atas bro, cakep banget karena bagian sampingnya itu RGB-nya langsung nyambung panjang. Jadi nggak terpisah sama perpisahan antara fan, langsung panjang. Cuma ini gara-gara di samping jadi nggak kelihatan bro. Itu cakep banget. Di sebelah sana pakai 2 selang masuk ke sini, nggak ada digitalnya. Ya sekarang zaman digital, tapi Adata tetap model yang gini. Mungkin nanti Levante versi berikutnya model digital, tapi jangan salah bro, biarpun ini nggak digital, ini sudah dual chamber loh. Apa itu dual chamber? Jadi atasnya cover ini bro ya, kayak ada 2 tangki. Jadi ada tangki masuk ya, terus turun ke bawah, baru dia dikeluarkan lagi. Jadi nggak langsung panas masuk ke CPU block, enggak. Masuk tangki atas dulu, turun ke bawah, posisi sudah dingin, baru naik ke atas. Cuma ya putarannya cepat sih bro. Apakah ini efeknya dual chamber ya? Tapi itu sebuah teknologi sih bro. Sebuah teknologi water cooler. Kalau sudah pakai dual chamber, harganya otomatis lebih mahal. Ya pasti ada perbedaannya lah antara nggak dual chamber sama dual chamber. Kira-kira dipakai untuk gaming mentok, untuk 100% under CPU, throttling nggak? Kita akan cek di akhir video bro. Cakep, dual chamber 360, fan-nya gabung tanpa perlu obeng dan baut karena langsung dari radiator nancep ke water, cerk, seperti gini aja bro. Oke, seperti gitu. Kalau untuk motherboardnya saya pakai warna putih X870, bukan yang E. Kalau yang itu dual chips, lensnya banyak. Ini yang biasa X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice, warna putih, cakep seperti ini bro. Heatsink untuk VRM lengkap ya, atas sama sampingnya seperti gini. Terus kalau untuk eject GPU sudah ada kliknya di sana, ceklik, nggak perlu pakai obeng-obeng karena kalau VGA gede-gede gini bro, pakai casing yang agak rapat gitu ya, agak susah bro untuk buka dari GPU. Jadi ini tinggal diceklekan seperti gini. Kalau untuk NVMe-nya semua tanpa tanpa obeng kayak gitu bro, tinggal ceklik-ceklik juga. Terus ada heatsink di bagian NVMe. Kalau untuk port di bagian belakang ini lengkap banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 USB. Sudah termasuk 1 tipe C Thunderbolt. Cakep di sini bro, LAN-nya sudah gigabit, 2,5 giga. Terus ada port WiFi sama Bluetooth. Nah, jadi kamu bisa pasang WiFi dan Bluetooth, nanti dikeluarkan di sini antenanya. Ini cuma saya nggak pasang bro, saya pakai LAN. Terus di sini ada jack audio. Terus kalau untuk casingnya ini ada USB tipe A 3.2 Gen 1 sama USB tipe C 3.2 Gen 2. Jadi port dari motherboard ditambah port sama casing lumayan banyak ini bro. Seperti gitu. Terus kalau untuk memori, nah ini bro, memorinya ini yang ngeri bro ya. Duh, gimana ya? Memori sebenarnya harganya nggak segini bro. Karena kena pabrik Stargate sama Samsung mematikan produksi DDR4. Kan bisa cek di video sebelumnya lah. Harusnya harganya RAM-nya itu sekitar 1,4, 1,5 lah. Sekarang itu 4 juta lebih bro. Adata XPG Lancer 32 GB, 16 GB x 2, ARGB White 6000 mHz. Ini masih 6.000, kalau kamu ambil yang 6.000 sekian sampai 7.000 sekian ya tembus sampai 5 juta untuk 32 giganya. Kalau kamu ambil yang 64, 10 juta. Kalau kamu ngambil yang 128, 20 juta sekian. Itu bukan saya naikkan bro, itu dari pabrik sudah naik, kena pabrik di Cina naik, masuk ke Indonesia naik, masuk ke toko naik, masuk ke konsumen naik. Jadi banyak tahap bro.
Kalau kalian mau demo aja langsung ke pabriknya, SK Hynix, Samsung, sama Micron. Biar alokasinya nggak 40% ke target bro, alokasinya ke konsumen. Ini saya pasang dual memory, dual channel, bukan motherboard quad channel. Motherboard quad channel itu rata-rata bentuknya ya, posisi prosesor di tengah, diapit slot memori. Nah, kayak gitu bro. Ciri khas gampangnya seperti itu. Kalau untuk storage-nya, saya pakai Adata juga, Adata Legend 860 2 tera Gen 4 ada di sebelah sini. Nah, itu kelihatan. Ini termasuk Adata Legend yang murah. Di atasnya lagi masih ada Adata Legend 900. Yang paling mahal itu S70. S70 sudah nggak ngotak harganya. 1 teranya itu udah 3 juta. 2 teranya sudah 5 juta. Kalau ini masih masuk akal, Adata Legend 860 ini 2 teranya itu di sekitar 2,5 juta. Ya nggak masuk akal sedikit lah. Dulu kan cuma 1,4 ya. Sekarang 2,5 juta. Tapi yang nggak masuk akal temen yang S70 bro. 3 juta sampai 5 juta. Karena ada DRAM-nya. Kalau ini pakai SLC charge. Tidak ada DRAM chip di dalam NVMe ini bro ya. Oke, seperti gitu. Jadi yang bikin mahal apa? Memori sama storage. Terus GPU-nya saya pakai GPU yang nggak terlalu tinggi, RTX 5070 Ti Aero OC 16GB GDDR7 White. Cakep, warna putih, kelihatan penuh kalau kamu pakai RTX 5070 ke atas. Kalau kamu pakai 5060 dual fan malah kelihatan kopong bro. Ini kelihatan penuh, cakep. Masalahnya casingnya ini nggak bisa dipakai posisi GPU berdiri bro. Jadi kurang keren sih. Kalau bisa berdiri malah lebih cakep banget bro ya. Cakep. Di sini kamu bisa ganti-ganti warnanya. Ada 3 fan di bagian bawah, heatsink bagian atasnya full metal. Kalau kamu beli dilepas stikernya, karena ini hanya untuk review, stikernya saya pasang bro. Untuk mengangkat komponen RTX 5070, Ultra 9, RAM, fan cukup membutuhkan power supply 850. Kalau kamu merasa kurang, kamu bisa ambil 1000 watt. Rekomendasi dari Nvidia di sekitar 750 watt bro. Ini saya pakai power supply yang pernah viral dulu di tahun 2019-an, merek Skotep. Tapi dulu Skotep tuh mainnya di middle low. Kalau sekarang Skotep sudah main ke middle up bro. Wah, ciami soro ini bro. PSU Skotep DM850G 850 watt full modular XT Plus Gold ATIK 3.1 PCIe 5.1 bro. Ini warnanya putih. Kalau ini ada lubangnya bro, kelihatan warnanya putih. Sudah full ring juga dari 110 sampai 200 sekian. Terus sistem keamanannya lengkap banget, ada OCP, OVP, OPP, dan lain-lain kan bisa lihat di sebelah sini bro. Cuma minusnya kabelnya itu pendek bro. Nah ini loh bro, 2x6-nya ini pendek. Nah kalau panjang bisa lewat bawah, kayak gitu aja sih bro. Bagian atas power supply-nya. Sekarang kita akan tes di beberapa game dan beberapa software gimana performa dari Ultra 9 dan RTX 5070 dan memori nggak ngotak. Check it out.
Making the cut! Armed and dangerous! Cowards without honor deserve no mercy. No mercy! Fire! Their leader retreated! Hunt him down! We got a sandy situation, Spider-Man. Let's move. Hey, MJ. Hey guys, you might want to get downtown fast. Swing it through Brooklyn. Jameson have you on the ground for the bugle? Still can't believe old Triple J is your new boss. Or he seems angry. Nah, seperti itu review dari PC di sebelah saya. Pakai Hyatt X50, cakep performanya, cakep desainnya, cakep, unik lagi bro. Kalau kalian tertarik sama casingnya, buruan aja hunting di semua marketplace, cek di deskripsi atau langsung ke tag produk. Sudah saya sematkan produknya bro. Oke, seperti itu. Saya Deddy Kisan di Kascom Channel. Salam teknologi.